Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah sekolah internasional di India. Seorang murid bernama Ovi Mahajan dijemput menggunakan mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi. Ovi adalah putra dari gembong narkoba terbesar di India. Jadi tak heran hidupnya penuh dengan kemewahan. Namun, ayahnya kini telah ditangkap dan dipenjara. Karena itu, untuk sementara waktu Ovi tinggal di bawah pengawasan tangan kanan ayahnya, Saju. Seperti kebanyakan remaja, Ovi merasa terkekang karena semua gerak-geriknya selalu diawasi Saju. Suatu malam, ia diam-diam kabur dari rumah untuk pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang temannya mengajak Ovi keluar dan menawarkan sebatang rokok. Namun sebelum sempat menghisapnya, tiba-tiba mereka didatangi oleh dua polisi gadungan yang langsung membunuh teman Ovi dan menculiknya. Belakangan terungkap bahwa Ovi diculik oleh musuh ayahnya, seorang kriminal bernama Asif dari Bangladesh. Mengetahui hal ini, Saju segera menemui ayah Ovi, Mahajan, di penjara. Mahajan sangat marah dan kecewa atas kelalaian Saju yang membahayakan nyawa putranya. Ia menolak membayar tebusan maupun menyerahkan wilayahnya kepada Asif, karena hal itu dianggap merusak harga dirinya. Sebagai gantinya, Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa kembali Ovi. Jika gagal, maka nyawa anak Saju sendiri yang akan menjadi taruhannya. Bila perlu, Saju disuruh menyewa tentara bayaran untuk membantu misi penyelamatan itu. Cerita kemudian beralih memperkenalkan Tyler Rake, seorang tentara bayaran asal Australia. Hari itu, ia bertemu dengan rekannya, Nick Han, seorang perempuan tangguh asal India. Nick membawa misi baru untuk Tyler, menyelamatkan Ovi Mahajan yang sedang diculik. Musuh mereka bukanlah lawan sembarangan, sebab Asif dikenal sebagai kriminal paling berpengaruh di Bangladesh. Meski begitu, Tyler menerima pekerjaan itu karena sangat membutuhkan uang. Sebelum berangkat, Tyler dan timnya membahas strategi serta membagi tugas. Tim akan menyiapkan kapal dan helikopter yang nantinya digunakan Tyler untuk mengevakuasi Ovi. Singkat cerita, Tyler bersama rombongannya pun berangkat menuju Dhaka, Bangladesh. Setibanya di sana, semua tim menempati posisi masing-masing, sementara Tyler bertugas menjemput Ovi. Tak lama kemudian, ia dibawa oleh anak buah Asif ke sebuah gudang. Mereka meminta Tyler menunjukkan uang tebusan dari Mahajan. Namun Tyler bersikeras ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah wajah Ovi ditunjukkan, mereka menyuruh Tyler mengambil uang jika ingin menyelamatkan anak itu. Saat itulah Tyler bergerak cepat. Ia turun ke bawah dan membunuh semua anak buah Asif yang berjaga di sana. Ovi berhasil dibebaskan, dan Tyler hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka menunggu. Mengetahui hal ini, Asif segera memerintahkan kepala polisi setempat, Kolonel Rashid, untuk menutup seluruh akses keluar masuk kota Dhaka. Sementara itu, Tyler dan Ovi berhasil mencapai tepi danau sesuai arahan Nick Han. Namun masalah muncul ketika Nick dan timnya meminta Mahajan segera mengirimkan pembayaran. Setelah menunggu cukup lama, uang itu tak kunjung datang. Nick pun marah besar dan menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Faktanya, Mahajan memang tak bisa membayar karena semua asetnya telah dibekukan polisi. Sementara itu, Saju memilih jalan sendiri. Ia mulai membunuh satu persatu anggota tim Tyler, agar bisa menyelamatkan Ovi seorang diri tanpa harus membayar para tentara bayaran tersebut. Di tengah situasi kacau, Nick mendeteksi dua kapal polisi mendekati kapal mereka. Ia segera memperingatkan Tyler agar berhati-hati, karena jelas ada pihak lain yang bergerak di hutan. Saju yang telah menghabisi tim Tyler kini memburu Tyler langsung, sementara polisi Asif juga mengejar mereka. Meski tujuan mereka sama, yakni menyelamatkan Ovi, Tyler terpaksa mempertahankan bocah itu karena ia harus memastikan pembayaran dari Saju.
Akhirnya, terjadi duel sengit antara Tyler dan Saju. Tyler sempat tertabrak mobil. Namun saat Saju mencoba membawa Ovi pergi, ia justru dihantam truk. Pengemudinya ternyata Tyler, yang berhasil bangkit dan kembali membawa Ovi kabur. Truk itu kemudian dikejar oleh polisi yang dikirim Asif. Karena terjebak tanpa jalan keluar, Tyler dan Ovi melompat dari kendaraan tersebut hingga terlihat seolah-olah keduanya tewas dalam kecelakaan. Asif, yang curiga, memerintahkan anak buahnya memeriksa lokasi. Benar saja, tubuh mereka tidak ditemukan di sana. Tyler dan Ovi akhirnya bersembunyi di sebuah pabrik untuk merawat luka mereka. Tak lama kemudian, Nick menghubungi Tyler dan memerintahkannya untuk meninggalkan Ovi. Ia berjanji akan mengirim helikopter hanya untuk mengevakuasi Tyler. There's a clearing on east side of Sultana Kemal Bridge. Namun ternyata, Tyler menolak untuk pergi karena ia sudah tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi ini. Kehadiran Ovi justru mengingatkannya pada almarhum putranya. Tyler bersumpah tidak akan meninggalkan Ovi dan akan membawanya pulang dengan selamat. Setelah itu, Tyler bersiap membawa Ovi menuju helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Namun sebelum sempat berangkat, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok anak buah Asif. Serangan itu membuat pergerakan Tyler terhambat hingga beberapa polisi juga ikut berdatangan. Tyler dan Ovi pun terpaksa bersembunyi di saluran pembuangan. Di sana, Tyler meminta Nick Han menghubungi mantan tentara bayaran bernama Gaspar yang tinggal di Bangladesh. Tak lama, Gaspar datang menjemput Tyler dan Ovi lalu membawa mereka ke rumahnya agar bisa membersihkan diri dan beristirahat. It's good to see you, man. Dalam kesempatan itu, Ovi mengucapkan terima kasih kepada Tyler karena sudah menyelamatkannya. Meski Ovi tahu ayahnya tidak akan membayar, Tyler tetap berusaha menolong tanpa mengharap imbalan. Tyler mengakui bahwa Ovi mengingatkannya pada putranya yang meninggal akibat sakit saat masih berusia 6 tahun. Hingga kini, Tyler masih dihantui rasa bersalah karena tidak berada di sisi putranya ketika meninggal. Setelah memastikan Ovi beristirahat, Tyler berbincang dengan Gaspar. Namun, tiba-tiba Gaspar menyarankan agar Tyler meninggalkan Ovi. Rupanya, Gaspar telah bernegosiasi dengan Asif. Sebagai imbalan $10 juta dan jaminan keselamatan Tyler keluar dari Bangladesh, Asif meminta Gaspar membunuh Ovi. Gaspar menerima tawaran itu demi menyelamatkan Tyler, tapi hal tersebut membuat Tyler murka. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Saat Tyler hampir terbunuh, Ovi muncul dan menembak mati Gaspar. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Tyler akhirnya menghubungi Saju dan mengajaknya bekerja sama. Just like that. Singkat cerita, Tyler dan Saju menuju jembatan tempat helikopter Nick Han akan menjemput mereka. Kali ini, Nick Han bersama beberapa rekannya juga turun langsung ke lapangan untuk membantu. Sementara itu, Asif dan Kolonel Rashid mengawasi pertempuran dari kejauhan. Mereka menyiapkan pasukan dan sniper untuk menghadang Tyler dan Saju. Namun, keduanya berhasil melumpuhkan anak buah Asif satu persatu dan membuka jalan menuju jembatan. Dibantu oleh Nick Han dan timnya yang sudah siap di posisi masing-masing. Sayangnya, setelah berhasil mengamankan bagian depan jembatan, Saju tertembak dan akhirnya tewas. Tak hanya itu, helikopter yang hendak menjemput Tyler juga ditembak sniper. Melihat hal itu, Nick Han segera mencari posisi penembak dan berhasil menembaknya tepat di kepala sebelum sempat menargetkan Tyler. Namun kondisi Tyler semakin lemah akibat tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan kritis, ia menyuruh Ovi segera menuju helikopter.
Meski tubuhnya nyaris roboh, Tyler tetap menembaki musuh dengan sisa tenaga terakhirnya. Hingga akhirnya, salah satu anak buah Asif menembaknya tepat di leher. Menyadari dirinya sudah tidak sanggup lagi, Tyler memilih menjatuhkan diri ke dalam sungai dengan bayangan wajah putranya yang kembali terlintas di benaknya. Sementara itu, Ovi berhasil diselamatkan dan naik helikopter bersama Nick Han serta timnya. Perpisahan itu meninggalkan luka mendalam, baik bagi Ovi maupun Nick Han, karena mereka baru saja kehilangan sosok Tyler yang begitu berarti. 8 bulan kemudian, Ovi kembali bersekolah seperti biasa. Suatu hari, ia pergi ke kolam renang sekolah dan melompat dari ketinggian. Pada saat yang sama, Nick Han menemui Asif di sebuah toilet dan langsung menembaknya mati untuk membalas dendam atas kematian Tyler. Ketika berada di dalam air, Ovi kemudian muncul ke permukaan dan samar-samar melihat sosok Tyler berdiri di tepi kolam. Dan disitulah film ini berakhir.